bapak, saudara-saudara sekalian, bayangkan tekanan psikologis saya pada malam ini. Semenjak saya menjadi ustadz, malam inilah ceramah saya paling berat. Tuh ingat, bayangkan tadi guruku saja, Kiai Amirullah Amri, merasa tertekan. Bagaimana nih saya? Bayangkan nih, sampai ku WhatsApp tadi, Prof. Hamdan, Prof, jangan bisa ceramah, cukup ini. Nah bilang, ceramah Ustaz, kita nak tunggu orang, bilang hoax gitu. Bayangkan Pak, yang ceramah tadi semua ini ahli-ahli agama, profesor doktor. Saya disuruh lagi. Coba kita lihat di medsos. UAS dari Mesir dan dari Maroko. Adi Hidayat dari Libya. Zaitun Rasmin dari Madinah. Khalid Basolama dari Madinah. Dasat Latif SMA 4. Coba, bagaimana saya tidak tertekan malam ini, luar biasa. Ibu tahu itu gelarku SAG, Sarjana Agama. 7 tahun itu baru selesai. Betul. Berapa IP ku? 2,1. Dan pengujiku waktu itu Guru almarhum Sanusi Baco. Beliau tanya saya waktu itu dengan Ibu Nur Hudanmu. Dia bilang begini, Pak Kiai, saudara calon, berapa ayat kamu hafal selama kamu kuliah? Aku bilang, tapi Pak Kiai, juz amma ji. Oh iya, betul kan? Tapi saya syukur pernah sekolah di UIN, IAIN dulu namanya. Saya dulu wisuda di Unhas, masuk dalam kategori 10 besar yang terbaik. Tapi tidak datang bapakku. Kenapa? Nah bilang, apa itu sekolah politik, Pak Wale-Wale. Karena saya lulus di Sospol dan akui Kak. Sekalinya saya lulus di UIN, IAIN tahun 2000, nasewakan mobil orang di kampung datang kok, sarjana agama anakku. Masya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini pemanasannya. Yang kedua yang saya mau sampaikan, itu kan baru-baru ada wawancara KPK toh, wawancara kebangsaan. Ada tidak lulus tawa. Repo memang tunggu dia itu soal-soalnya deh, repo. Nah ternyata di Padang Masar kelak, ini tunggu wawancara. Ditanya tongi dulu orang. Kalau saya tidak salah, Pak Amirullah Amri pernah kasih tahu saya, tidak bergerak kaki seseorang manusia sebelum ditanya 4 perkara. Ku kasih bocor ini malam. Sediakan memang soalnya. Dulu mah kau campur ibu situ. 1, catat memang nih. 1, ditanya nanti di Padang Mahsyar, masa mudamu kau gunakan untuk apa? Jawab anak muda. Sejarah Islam menceritakan beberapa anak muda yang hebat dan anak muda yang gagal. Ashabul Kahfi, anak muda. Dakwah la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Dimusuhi, dibuli. Bukan cuma dibuli, dilempari, diusir, lari 7 pemuda ini. Ternyata ada yang setia mengikutinya. Apa? Ada yang tahu? Ku kasih ku hadiah. Apa? Anjing. Nggak cocok ku dikasih hadiah, kebanyakan ku jawab ki. Dikasih tahu mau ku ceramah, mau ku sini dikasih dulu. Nah, dikejar oleh penguasa pada saat itu. Beliau masuk ke dalam gua dan berdoa, ya Allah, lindungi dan selamatkan kami dari orang-orang jahat. Lindungi akidah kami. Maka mereka tidur. Begitu tidur, mereka bangun. Bangun dia gosok matanya. Ada yang satu bilang, baru kita tidur ini. Dia bilang, tidak, lama maki ini. Dia bilang, baru pi. Dia bilang, pisai kau dulu belanja di sana. Kira-kira, dia bilang, kau dulu beli di warung. Gila dia di warung. Begitu dia bayarkan, dia bilang, mati mi wanu. Tak laku mi. Jangan kau bilang deh. Dia bilang, tak laku mi uangmu. Ini uangmu laku 309 tahun yang lalu. Masya Allah. Ada orang di sini tidur 309 tahun. Ada.
Satu hari, satu malam saja 24 jam saja tidur pusing kepala tak. Iya toh? Saya kalau pergi pernah diundang ceramah di New York. Tahu ke New York, Bu? Tahu ke New York? Bantai belok kiri terus. Kurang lebih 30 jam. Naik pesawat orang, bangun kah? Belum bisa sampai. Tidur kah lagi, bangun, belum bisa sampai. Pusing kepala, padahal baru 30 jam. Tidak masuk akal manusia bisa hidup, bisa tidur 309 tahun. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada yang bilang tidak masuk akal, bos. Kecil lunas hutangmu. Berarti banyak ada tanah di sini. Ayo, kecil suamimu supaya tidak selingkuh. Kecil buat Allah. Macam ini lakiku, kecil buat Allah kasih setia suamimu. Uang tidur saja 309 tahun bisa Allah lakukan kalau mau. Tidak ada anak ustaz. Jangankan yang punya suami, orang tidak punya suami saja punya anak. Bukan yang di pinggir jalan, bukan. Masuk nak itu Siti Maryam. Tapi banyak tuh mau sayang Siti Maryam. Ada tidak suami, ada beli-beli. Ayo, gaga kau punga latala melo kecil urusan duniamu. Maka kasihan kalian kalau gara-gara dunia kalian tinggalkan akhirat. Apakah orang Islam tinggalkan dunia? Jangan kau tinggalkan dunia karena kita hidup di dunia. Doa mengajarkan Rabbana atina fid dunya. Dunia dulu. Jangan kau bilang kita suhu tinggalkan saja dunia. Salah pengertian kau, bos. Kecil dunia ini, yang penting jangan kau tinggalkan akhiratmu. Itu contohnya tadi kita kembali kepada masa mudamu. Itu Ashabul Kahfi. Iya toh? 7 orang. Maka adik-adik sekalian, jadilah pemuda seperti pemuda ini. Membela agama Allah. Bagaimana cara membela agama Allah? Sesuai skill dan keterampilanmu. Kalau kau ahli di bidang TikTok, serang itu TikTok. Jangan sampai lebih banyak yang joget daripada yang dakwah. Jangan kau jauhi, karena kalau kau jauhi, siapa yang mewarnai dakwah di situ? Maka pertama banyak ceramahku di TikTok, orang bilang, kenapa tidak dakwah di TikTok, Ustaz? Kalau saya bilang, kalau tidak ada dakwah di TikTok, joget-joget di semua. Tapi ada kurang ajar yang di TikTok. Itu dinasebarkan, dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Yang baik-baik tungku sebar, bos. Itu Masya Allah. Adik-adik sekalian yang ahli di bidang handphone, yuk kau perbaiki masa mudamu dengan dakwah di handphonemu. Kalian yang pandai di bidang arsitek, maka dakwakanlah arsitekmu. Bikinlah rumah yang mencerminkan ini rumah orang Islam. Jangan menghadap toiletnya menghadap ke kiblat, membelakangi kiblat, karena itu bagian daripada tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Kau gunakanlah itu ilmumu. Ibu-ibu yang pandai masak, ya masaklah kau dengan ada nama Islamnya di dalamnya. Ada ruh-ruh Islam. Ini banyak lagi viral juga cerita gitu saya lihat. Kan kalau mau akhir Ramadan itu banyak bawakan kue orang tuh. Yang ada Palestina. Jadi susah nama mau dibuka itu Palestina. Ada yang tempatnya kak. Apa namanya itu, Bu? Ayah itu nih. Baru nak kasih isolasi yang sama warnanya setengah mati cari yang mana dunia ini. Malupu ini nama susah toh buka kasih toh di situ tanda bahwa ini awalnya kasih kertas supaya gampang dibuka. Nah bilang cerewet nah Ustaz, bukan cerewet, dikasih ke ilmu supaya lebih gampang orang makan kuemu. Ya, maka masa mudamu silahkan gunakan untuk kebaikan. Memang masa muda masa untuk menanam. Nah bilang Umi Rama, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu kalau tidak sekolah kau silakan.
Makanya sekolah masa mudamu. Saya tidak ada duit untuk sekolah, Ustaz. Perbaiki sifatmu. Karena biar tinggi sekolahmu, kalau akhlakmu rendah, kau tidak ada nilainya di hadapan manusia, di hadapan Allah. Coba lihat orang di penjara KPK. Orang dongo. Cara dengasengi. Apanya yang hilang? Akhlaknya. Anak muda sekarang juga banyak belajar agama, tidak ada akhlaknya. Apa ada anak muda yang belajar tidak ada akhlaknya? Bagus pemahaman fikihnya, hebat dia ngaji, hebat ilmu hadisnya, tapi tidak ada adabnya. Mana yang saya bilang tidak ada adabnya? Dia itu biasa kalau di depan, di masjid, depan itu duduk, begitu assalamualaikum, langsung lompat. Yang saya kok potong-potong itu duduk, nah orang tua kah? Kalau kau tidak mau berzikir bersama, tidak mau kau jabat tangan bersama, di belakang kau duduk, bos. Di belakang kau ambil sapin, assalamualaikum, langsung jalan. Anak mahasiswa aku langsung kutumbuh pandana. Kalau begitu, kurang ajar kau itu kalau begitu. Tidak ada adab. Puncak dari semua ilmu itu adab. Maka adik-adik sekalian, bolehlah kau tidak lulus PNS. Tidak apa-apa kau tidak lulus polisi. Tidak apa-apa kau tidak juara kelas, tapi kau punya akhlak. Ini yang hilang anak-anak muda kita sekarang. Diserang kebanjiran. Kalau umatnya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh kebanjiran, maka kita juga sekarang kebanjiran. Di golongan pertama tadi ini kan, maka ikuti siapa tadi? Ashabul Kahfi. Itu contoh pemuda yang hebat, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pemuda yang kurang ajar. Siapa? Ya, paling gampang dilihat itu Kan'an. Siapa yang tahu Kan'an? Ku kasih kau lihat. Siapa? Siapa? Anak muda, bukan orang tua. Anak muda, siapa? Ku tarik kau hadiah. Coba kau. Siapa yang tahu Kan'an? Siapa? Mana? Siapa? Sini kau dulu sebelum dijawab. Pertanyaannya. Ku tarik kau hadiah. Sini kau cepat kau, Banser. Sebelum kau jawab, ada paspornya. Siapa namanya neneknya Ustadz Amirul Amri? Dengar kau ini anak muda, terutama juga Banser. Kalau ada pertanyaan begitu, dia jawab kau saja, karena belum tentu nak tahu juga ini orang. Itu artinya kau tidak boleh langsung mundur sebelum kau berusaha. Siapa itu tadi? Kan'an? Anak dari Nabi Nuh. Hadiah 100.000 rupiah. Beda rasanya ini dengan uang kontraktor. Ya jangan kau jabat tangan, banyak corona. Kan'an, adik-adik sekalian, itu Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Jelas sekali. Didakwai tidak mau. Bayangkan, dinasehati sama bapaknya tidak mau. Akhirnya banjir. Nakana manggena. Anakku naik kau sini perahu. Nakana teh aja deh berenang. Nakana teh kulit tidak bisa kau berenang terus. Nabi bilang berenang nggak? Kalau capek kan naik di gunung. Gunung tenggelam. Nabi bilang naik lagi pohon atas gunung. Akhirnya tenggelam semua benda yang ada di dunia waktu itu. Panggil anaknya, sini kau naik perahu nak, sini kau naik perahu, tidak mau kinai. Akhirnya tenggelam. Anak kita insya Allah tidak tenggelam dengan air setinggi gunung yang pernah dialami umatnya Nabi Nuh. Tapi apa sekarang banjirnya anak-anak kita? Banjir apa? Satu game. Kalau game permainan masih baik, tingkat apa? Akhirnya judi. Dan kurang ajaran dia Pak Botoro. Maka istilah hadiah. Sedekah. Kenapa Pak Botoro pakai hadiah? Istilah agama dia pakai. Cari kau nanti malaikat kau dalam. Karena yang ngasih ini kurang aja. Yang kau ketawa serius kayak ini. Hati-hati Pak. Apalagi kebanjiran anak-anak kita sekarang online. Belajar kita dilarang, jangan kau begitu nak. Pak, belajar online. Sudah Nabi bilang belajar online, orang tuanya pasrah nih. Padahal mestinya orang tua yang teliti. Lihat itu konten apa yang dibuka anakmu. Zaman kita dulu kecil, tidak ada pikir pemerkosaan. Kenapa? Tidak ada itu porno dilihat. Cilipki anak-anak sekarang Pak. Ada anak curhat sama saya 14 tahun hamil. Dari mana dia belajar? Dari itu menggunakan HP. Perkara mula dari apa? Video call. Hai guys. Ya, lihat kabede tahu anak putih nah. Lihat kabede bibir muda. Kasih ini turun sedikit. Ya, sedikit.
Kan kok ketawa. Tiap malam dia begitu, Bu. Tiap malam anak tak begitu. Tiap malam. 1 bulan. Akhirnya Tena mau nama Siri. Tidak malu lagi begitu ketemu secara fisik. Nah praktek nih. Nah bila misalnya orang tua kan diblokir nih sama Kominfo. Betul diblokir. Tapi apa? Ada ibu tidak tahu. Ada aplikasi yang bisa membuka itu blokir. Dan itu aplikasinya downloadnya gratis. Hati-hati. Maka adik-adik sekalian, hati-hati. Jangan sampai kalian menjadi anak muda seperti Kan'an. Tapi yang lebih parah kalian kalau sudah durhaka sama ibu bapakmu. Nah mau puasa Ramalakko, matarawe ko tiap wani, itikap ko 10 malam terakhir, akepat temak koramu, tapi madoraka kalau di tomatamu. Demi Allah, jangankan kau masuk surga, baunya surga kau tidak dapat. Ini anak-anak tak sekarang. Deh, kalau sama cowok nasopan namamu. Terserah kita, Kak. Saya ikut jasa aja. Dek, dongo. Ketawa kok cewek, baru kena. Sopan namamu kalau sama cowok, nah sama bapaknya kurang ajar. Di mana kau belajar? Harus dedek wallpaper HP-mu. Harus saya. Fotonya bapakmu simpang. Limingho, nak kenal kau dong. Anak-anak kita sekarang nauzubillah min zalik. Sopan sama kepala dinasnya. Sopan sama bosnya. Tapi sama ibu bapaknya enggak sopan. Itu anak-anak sekarang. Kenapa anak-anak tak begitu sekarang? Terlalu banyak nih orang makan uang riba sekarang. Apa nak dulu anak-anak kaskam apa? Didoakan mi. Kenapa? Darah dagingnya yang membentuk uang haram. Ya orang-orang dulu. Pak Galung mi kasih. Guru mengaji nih kasih, tapi anaknya bisa jadi penderita. Kenapa? Nggak ada dia makan uang haram. Bapakku guru mengaji. Apa mau korupsi guru mengaji? Paling macera. Prof, dulu bapakku ke guru ngaji. Potong ayam kan orang kalau macera dulu di kampung. Tuh, sedikit-sedikit macera. Baru masuk macera. Dari Al-Fatihah macera sedih. Dapat ikrab macera bisa dia. Tambah orang kecil macera lagi. Beberapa kali macera, 9 kali macera. Kutanya sama bapakku, kenapa? Karena banyak sekali macera, kenapa? Nah, karena ya tuh naruh sama. Dah. Tapi coba kalau kepala dinas, PU, Sat Narkoba, suaminya tidak mau, tapi istrinya yang menghasut. Apa kek di situ musika? Apa? Coba. Ayo, berapa banyak akhirnya suami yang korupsi gara-gara istrinya tidak mensyukuri penghasilan suaminya. Lihat kisah sekarang. Saya diprotes sama ibu-ibu tentara. Ustadz kalau ceramah kenapa banyak kipas perempuan? Istri-istri. Saya bilang, nonton mungkin juga mama dede. Habis itu kita sebagai suami tidak ada harga diri tak. Jadi orang kalau dengar ceramah jangan baper. Itu di perempuan karena perasaannya dilibatkan. Akal dong dipakai. Takbir! Itu ibu bapak saudara-saudara sekalian. Maka adik-adikku, kalau kalian mau sukses, tidak penting sekolah ke luar negeri. Tidak Ji. Tidak penting kursus bahasa kiri kanan. Tidak Ji. Perbaiki saja, kemuliakan orang tuamu, kecil buat Allah. Saya kemarin dapat pelajaran berharga. Seorang pengusaha sukses di Jakarta. Ya, dia toko Mercy terbesar di Indonesia. Saya ke rumahnya diundang buka sawal. Dia ceritalah, Ustadz, ibu bapak saya merantau dari Padang 1 sampai 11 kali pindah-pindah rumah sewa. Dipindah yang ke-12, saya bawa ibuku, saya bilang sini ke ibu, kita pergi jalan-jalan sama cucu. Lalu saya hadiahkan rumah ibu saya, harganya 3,8 miliar pada tahun 2004. 3,8 miliar. Padahal menurut beliau, pada saat 2004 itu, saya sendiri masih kontrak rumah.
Tapi saya kumpul uang, saya belanjakan rumah ibuku. Karena ibuku punya cita-cita, mudah-mudahan saya bisa punya rumah yang besar, ada kolam renangnya. Dan dia bawakan itu ibunya, dia bilang, "Bu, ini hadiah buat ibu." Dan sekarang alhamdulillah itu bapak, puluhan rumahnya, dan di Jakarta kelas-kelas 1 lokasinya. Jadi kecil lunas rumah, belajar dari kisah tadi. Tidur 309 tahun. Kecil punya rumah. Gimana caranya? Muliakan orang tuamu. Dapat gaji, sisihkan sedikit. Bapak-bapak juga, kalau istri mau bersedekah, jangan marahi. Sedekahkan. Ibu-ibu nih yang banyak gelang-gelangnya, berikan kepada ibu bapak kita. Jangan sampai kita lebih mewah gelangnya daripada ibu tak. Enggak tega Kak Ustaz. Itu godaan setan. Enggak ikhlas rasanya Ustaz. Itu godaan setan. Kasih ibumu, Allah kasih kau yang lebih hebat dari itu. Aku yakin. Tapi kalau ragu-ragu, tuh nggak mau gaji, dek nak turun tuh. Kecil buat Allah. Maka sedekahlah untuk orang tua kita. Ustaz, saya belum bisa belikan rumah mobil orang tuaku. Oke, kalau belum bisa karena kau masih pengangguran, paling tidak muliakan orang tuamu. Jangan kasih pikiran yang tidak enak didengar. Saya masih ngontrak-ngontrak Ustaz. Paling tidak jangan kau cerita lagi kalau bertengkar kau sama suamimu. Itu suamiku Pak, suamiku. Kau sudah tidak kasih uang, kau kasih pusing lagi pikirannya. Saya dengar suamimu begini, fitnah jitu fitnah. Itu suamiku orang baik. Tenang. Kalau kita tidak bisa memberikan secara fisik, bahagiakan perasaannya. Maka adik-adik sekalian, tidak ada susahnya buat Allah kasih kalian kejayaan dunia. Caranya, muliakan orang tua. Nah, itu pertanyaan pertama. Jam 10 nih. Lanjut nih. Kau jengkuin bos. Kasih keempat torja. 2. Nabi menginformasikan. Ditanya lagi nanti. Masa tuamu kau gunakan untuk apa? Jawab Maki yang sudah tua. Sudah muka-muka sakaratil maut. Pasti ditahu jawabannya ini. Saya balik menjadi anggota remaja masjid. Sudah itu saya menaik pangkat menjadi pengurus masjid. Sudah itu saya menjadi ketua RT, saya jadi dosen, saya pensiun, itu sudah tahu. Tapi alhamdulillah kalau ada salah-salah, ibarat film, sebelum diputar di akhirat masih ada waktu editing. Sebelum di-share di Facebook, sebelum di-share di Instagram, edit kau dulu. Siapa tahu ada jelek, kasih filter. Itu muka yang penuh jerawat, kasih filter. Sehingga ketemu aslinya anak-anak dia hancur. Itu kalau muka. Tapi filter yang dimaksud sebelum itu adalah taubat. Apa orang baik tidak punya dosa? Oh, kalau orang baik tidak punya dosa, tidak ada orang baik di sini. Ada semua dosa tak. Lalu siapa orang baik? Orang yang hilaf, salah, lalu dia sadar, dia bertobat kepada Allah, dia tidak ulang, lalu dia ganti dengan kebaikan. Itulah orang baik. Coba. Saya kira tidak ada orang yang pernah kubur hidup-hidup anaknya di sini. Ya toh? Tapi zaman jahiliyah ada seperti Khalid bin Walid itu pernah. Umar bin Khattab juga pernah. Tapi setelah bertobat dengan tobat nasuha, dijamin 10 orang masuk surga, satu diantaranya Umar bin Khattab. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang ketiga karena waktu yang terbatas. Yang ketiga akan ditanya lagi, ilmumu kau gunakan untuk apa? Saya ditanya, Dasat, banyaknya gelarmu, kau gunakan untuk apa? Ceramah ke Tuhan. Ya? Saya baru-baru ini kerja sebelum Ramadan, kan saya kejar tayang. Ramadan kemarin kan ada 5 televisi yang kontrak saya. Dana sesa, karena momi Ramadan baru dikejar tayang, rekam, kasih habis 30 episode. Maka terkaparlah saya sakit. Ketemu saya Habib Jindan. Saya sakit, Bib, kelelahan dalam dakwah. Oh, saya dapat motivasi dan luar biasa. Ustadz, Allah pasti takdirkan kau sakit bulan ini. Tapi ketahuilah sakit karena lelah dalam dakwah jauh lebih mulia daripada kau tidur di rumahmu.
Alhamdulillah. Adik-adik, gunakan ilmumu. Ada. Ini para guru-guru besar, para kiai. Ditanya semua makin nanti itu ilmu tak. Kalau ilmunya suka kafir-kafirkan orang, ditanya Nabi lagi. Nabi Muhammad tidak pernah kafirkan orang, justru Islam dikafirkan. Kau Islam kau kafirkan. Orang kafir diislamkan. Kau orang Islam kau kafirkan. Sama nabimu, sama rukun Islammu, sama Ka'bahmu, sama kiblatmu. Masa gara-gara berbeda pendapat kau kafir-kafirkan? Saya dimaki-maki di Facebook. Apa kau Ustaz? Kau bilang Ustaz sunnah. Ustaz sunnah. Baru kau tidak pelihara sunnah. Kau bilang kenapa kau tuduh kak? Dia bilang buktinya tidak pakai kau jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Katanya aku pelihara. Tidak betul tumbuh-tumbuh. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian. Yang keempat. Akan ditanya, ya, ibu bapak yang punya ilmu dakwakan. Ya, kalau satu ton ayat kita tahu, biar nih. Saya dimaki-maki, dibilang ke Ustadz stand up. Saya bilang biar nih, yang penting masih ada yang mau dengar saya. Kau mau maki-maki saya enggak apa-apa. Kau bilang saya Ustadz pelawak enggak apa-apa. Kau bilang Ustadz dongo enggak apa-apa. Tapi buktinya banyak followerku. Pak, konten dakwah sekarang di YouTube, alhamdulillah Ustadz Dasat paling tinggi. Penontonnya 151 juta. Padahal dibilang kak stand up. Alhamdulillah 6 orang ku Islamkan. Terakhir pemuda Flores. Padahal dibilang kak Ustaz pelawak. Nggak tahu baca Quran. Saya bilang, nggak apa-apa, yang penting ada ikuti kak. Itu Tommy nanti ku pertanggungjawabkan. Ya Allah, inilah ilmu saya, kasihan. Hanya bisa saya sampaikan seperti ini. Kalau salah, engkau maha pemaaf. Ya. Yang keempat, Allah akan tanya, ini agak berat-berat. Hartamu kau gunakan untuk apa? Kau belanjakan untuk apa? Soal harta ibu, 2 pertanyaannya. Dari mana, untuk apa? Sehingga di akhirat nanti ada orang ditanya, tersangka pertama, maju. Majulah dia. Nama, Inam. Pekerjaan, pembantu rumah tangga. Gajimu, 1,5 juta 1 bulan. Kau belanjakan untuk apa? Tuhan, sebenarnya tidak ada cita-citaku jadi pembantu. Mau nggak jadi dokter, tapi ya orang tua aku tidak mampu, kasihan. Akhirnya tidak ada sertifikatku. Tidak ada punya keahlian, hanya bisa mencuci dan memasak. Maka saya menjadi pembantu karena orang tua aku sakit. Kau sholat? Alhamdulillah, bukan cuma 5 waktu, sunnah-sunnah. Sudah kak masak-masak, saya sholat duha. Sebelum saya tidur, selesai sholat isya, saya witir. Alhamdulillah, lengkap. Kau puasa? Alhamdulillah, bukan cuma Ramadan. Saya puasa Syawal, saya puasa Senin Kamis. Karena kadang-kala saya kekituan rumah, jadi lebih daripada lapar kak, mendingan saya puasa. Ya kan? Tanya lagi. Kau gunakan untuk apa itu? Uangmu? Ya, kau belikan obat mamaku. 500 ribunya, operasionalku 1 bulan. Kau sedekah? Alhamdulillah, kadang-kala saya sedekah sama-sama aku penjual sayur kodong. Kalau datang aku kasih 50 rupiah. Kalau ada untung-untung sedikit, saya kasih. Alhamdulillah. Inam, meskipun kau hina di hadapan manusia, tapi hari ini saya muliakan kamu. Tadkhulul jannati bisalam. Masuk mau ke surga. Masuklah dia surga. Dipanggil tersangka 152. Nama Haji Titi. Nah karena ini, ini pembak, ini juraganku, ini bosku ini sekedudu ini, ada kucing nanti inti. Bagaimana modelnya ini kodong aja? Mulai ditanya, itu kalau dilihat kau pegawai negeri, nggak bisa kau lihat membeli mobil itu. Dari mana itu mobilmu? Anu Tuhan, anu apa? Udah jelas, dipatah pasaki, ditinju matanya, jatuh, mau lari ditarik lagi. Itu anak gadismu pakai behel dari mana itu? Hah? Dari mana itu 11 juta? Kalau dilihat gajimu, tidak mungkin 7 juta aja gajimu. Anu apa? Ditendang. Kok pesek telingana? Lari lagi, tarik lagi. Itu tegel rumahmu, tidak mungkin kau bisa beli itu. Dari mana itu? Gak jelas juga ditinju, berdarah telinganya. Sembahyang dia kok? Sembahyang dia. Karena sembahyang dia, masukkan di surga. Tapi bapak belur nih. Hancur-hancur di mukanya toh. Sudah di blender di neraka pak. Masuklah dia surga. Begitu masuk surga bapak belur pun Nabi bilang Inam, keren, patut kemai ki.
Dari mana Ki? Nah, kenapa corona baru Ki muncul? Nah, karena ada saldo dulu di peresa. Kenapa nak kuliah? Nah, karena kenapa dah terlambat? Ki kukira Pak mobil tak nak bilang itu mi mobil lampak banyak sekali pertanyaannya. Kalau kita orang miskin apa mau ditanyakan Ki? Apa mau ditanyakan Ki? Mobil PT, motor rental, rumah sewa-sewa. Apa pi? Miskinmu nih mau dapat Tuhan, kalau ini rezekiku kau kasih Kak, saya tidak menghalalkan segala cara. Jadi jantung maki kita selalu cemburu orang miskin sama orang kaya. Jantung aku fitnah itu orang kaya. Kalau dia jelek sifatnya, biar Tommy bergirang kau saja dalam hati. Masesa kau nanti. Banyak Tom pertanyaanmu. Ya toh? Tapi kalau dia begitu masih ada harapan. Karena dia kaya, sempat nikmati dunia. Puna kate miskin tomako, tena tomako sambayan, jelek tomi sipanu, jelek mukanu, ndak terkenal. Hanya mikana cilaka dunia akhirat ngana. Ya? Nah, ibu mau kaya? Mau kaya? Bapak-bapak mau kaya? Gampang. Jadilah penderma. Jadi penderma. Tidak ada orang miskin gara-gara rajin sedekah. Tunjukkan saya di Makassar bangkrut gara-gara bersedekah. Tunjuk mungkin. Mohon maaf kalau ada keluarganya di sini. Almarhum Haji Andi Sose. Kaya. Penderma. 165 masjid pernah dibangun. Sampai beliau wafat tidak pernah kita dengar sakit. Tidak pernah kita dengar difitnah. Tidak pernah kita dengar ditagih utangnya. Tidak pernah kita dengar dihina. Tapi yang paling kita dengar paling dia bilang lagi, sudah kawin lagi. Iya toh? Maka bapak-bapak mengerti mau toh? Una elko. Dia kesekte. Tidak ada perempuan suka kau punya kikir galak pakai jambatan. Ku tanya ke ibu, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang menantu yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka orang pelit. Bulan jago di rumah sekke ki. Padahal dia juga sekke. Lele dan jo sekke kah? Bagaimana kita mau bersedekah Ustaz? Kita tidak uang. Tidak selalu sedekah itu duit. Sedekah itu akhlak. Biar kau kasih orang uang tapi tidak akhlak, nagajang kau. Apalagi kalau orang Sulawesi, kau kasih tidak akhlak. Contoh, kasih 5 juta tapi pakai kaki. Ada saat ambilkan uangnya. Kau bilang biar kami miskin jangan kasih begitu. Kenapa? Bukan soal duit, tapi apa? Akhlak. Kalau kau tidak bisa kasih tetanggamu duit, jangan kau ganggu telinganya. Kalau kau tidak bisa kasih rezeki tetanggamu kasih duit, jangan kau usik dia punya taman. Kalau kau tidak bisa kasih derma itu tetanggamu, kasih dia berita baik. Kau biasa tong itu kalau ada di radio Baruna, sang naputar bilandu. Baru tetangga sakit gigi. Baru lagu namanya giset, lebih baik sakit. Enak kan kau dah lagi nyepat totoai. Pasti bapak bilang, rumah-rumahku, radio-radioku, listrik-listrikku, mau-mauku. Nah bilang tetangga itu aja gitu. Rumah-rumahku, dinding-dindingku, jendela-jendelaku, telinga-telingaku. Kenapa suara radiomu masuk telingaku? Ribut mako itu. Maka sedekah tidak selalu duit. Bagi ilmuwan kan ada orang bilang apa Justas dasat kasani sedekah tidak pernah bangun masjid. Sedekahnya kami para alim ilmu. Sedekahnya anggota DPR bikin koperda yang bagus, jangan kau tidur. Kalau mau dipilih dede siap mati hidup bersama rakyat pret. Itu. Ada begitu di Makassar? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dong? Kau tahu biada, kenapa kau pilih? Sedekahnya kalian para pejabat, ya. Kau sedekahnya dengan apa? Ciptakan kesejahteraan rakyat. Mari bersedekah dengan keahlian kita masing-masing. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian,
Nih, ibu-ibu yang banyak gelana, masnya. Sedekahkanlah. Saya mau pakai berlian nanti di kuburku, kirim maki di panti asuhan. Insyaallah nak tunggu maki itu berlian tak. Kalau mati siapa kira-kira ambil gini semua yang kita pakai? Siapa? Wah, istri kedua. Nah dengar ceramahku Mama Necet ini jadi buki kawin lagi kalau mati kau ingat sami? Pasti nih. Jangan lagi pikir ibu kalau dikubur masih buki cemburu teh namo. Di balender lagi kalau banyak dosata. Itu Mama Necet saja itu masih udah pikir cemburu kule. Sayangku, ndak ada yang cemburu dikubur. Si ibu mau keurus amalmu. Sedekahlah. Ibu-ibu, ada anak tak bengal, susah sekali nasihati. Mungkin banyak haram dia makan. Tolak balalah dengan sedekah. Sedekah. Demi Allah, kalau orang sudah dikubur, tidak ada pertolongan. Tidak bisa maki sholat, tidak bisa maki puasa, tidak bisa maki haji. Coba. Kalau bapak merantau ke Kalimantan, ternyata tidak enak Kalimantan, balik lagi ke Bulukumba kampung tak. Iya toh? Merantau ke Malaysia tidak enak, balik lagi di Pindrang bersawah-sawah. Merantau ke Jakarta ternyata pun tidak enak, pulang lagi Takalar. Masih ada harapan untuk pulang. Tapi demi Allah, kalau masuk di kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Nggak boleh ke sulu. Biar keluar kok dari semua keluargamu. Maka yang bisa menyelamatkan kita hanyalah sedekah di antaranya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita susah hidup karena kita malas bersedekah. Rezeki susah masuk karena kita tidak mau memancingnya. Sedekahlah. Dan sedekah tidak selalu dalam keadaan materi. Sedekah itu bisa dalam bentuk perbuatan dan akhlak mulia. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Masih bisa? Masih bisa ke 1 jam? Udah upah. Gak bisa, saya tidak bisa, Mak. Saya tadi dari bandara langsung ke sini, Bu. Karena menghormati guru kita. Jam 4 nanti ke bandara lagi. Sudah itu ke Jakarta lagi, rekaman. Alhamdulillah, saya punya motivasi. Lelah dalam dakwah jauh lebih baik daripada tidur di rumah. Demikian, terima kasih yang semulia-mulianya penghargaan kepada keluarga yang memberikan kepercayaan. Demi Allah, saya bergerak dengan Rektor UIN, Prof. Hamdan. Saya tidak mau sekali, saya tidak mau jangan. Di situ guru semua orang, tidak enak. Ustaz. Akhirnya saya sepakat dengan pernyataan guru kita, Amirullah Amri tadi katakan, iya ruya sengipat disengeng, siliwat tasirati. Nah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.